Zodiac Gemini. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin. Pesannya juga buat kalian, kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign atau star sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Langsung gue mulai dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Gemini di bulan November. 3 kartu aja please. Kompas. Shit. Oh. Book. Jantung bacaan kalian adalah parit, celurit. Ini artinya fokus kalian adalah mengambil keputusan tentang kemana arah atau visi kalian, ya. Apa yang kalian ingin kembangkan atau bangun, ya. Kalian mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi kalian, ya, untuk lebih peka secara batin kalian, ya. Coba mendengarkan sisi-sisi spiritual mungkin, ya, karena alam bawah sadar kalian dapat book, sesuatu yang kalian harus pelajari lebih dalam, ya. Atau sifatnya masih misterius, kemana arahnya gue nggak tahu nih, bicara arah tentang apa. Yang jelas visi sih, visi apa gue nggak tahu, ya. Entah itu pekerjaan, karir, long term goal kalian, entah itu keluarga, ya. Yang jelas semuanya masih dalam kegelapan, ketidaktahuan yang perlu kalian lebih pelajari lebih. Entah itu tentang rumah, properti, keluarga. Alright, yang jelas fokus kalian adalah ambil keputusan tentang mau dibawa kemana sih keluarga ini, visinya apa sih, ya. Keluarga ini, ya. Rumah ini, ya. Anyway, langsung kita ke Lucky Tarot, ya. Seperti biasa gue akan buka 12 kartu yang sangat mungkin tidak gue baca semuanya. Yang jelas gue hanya membaca kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi-energi planet yang ada di bulan ini. Oke. Apa yang Gemini perlu ketahui di bulan November dengan segala pergeseran planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Gemini. Tanggal 30 Mars retrograde, 30 Oktober kemarin Mars retrograde di Gemini, secara official. Tanggal 28 Jupiter kembali ke Pisces meninggalkan Aries retrograde. Dan tanggal 25 gerhana matahari, 25 Oktober gerhana matahari di Scorpio. Apa yang Gemini perlu ketahui? Jelas energi Gemini, The Lovers, High Priestess, The Emperor, The Hierophant, the Moon, the Magician, the Devil, the World, Temperance,
Strength, the Chariot, the Star. Under the deck, the Hermit. Gue saranin untuk nonton lagi bacaan di Oktober ya, untuk kalian juga bisa melihat lagi ya sesuai atau enggak ya bacaan gue. Kita satu frekuensi gak sih gitu ya, sesuai apa enggak dengan kalian ya. Jadi ya untuk cek and dicek. Langsung gue, oh ya, gerhana matahari di tanggal 25 Oktober di Scorpio. Karena South Nodes itu ada di Scorpio dan North Nodes ada di Taurus, maka gerhana bulan di Taurus di bulan November itu adalah major event di bulan November ini. Karena kita masuki seasonnya gerhana. Gerhana itu dampaknya sangat lebih dalam dibandingkan hanya sekedar purnama ya. Gerhana itu prosesnya sampai 6 bulan, dampaknya itu sampai 6 bulan. Dan season gerhana ini adalah untuk selalu di Scorpio dan Taurus, karena South Node dan North Node-nya ada di axis-nya Scorpio dan Uranus ya. Dan itu berlaku sampai tahun depan. Oke. Sampai 6 bulan lagi kita ketemu lagi di gerhana matahari di Taurus dan gerhana bulan di Scorpio. Oke, itu maksudnya adalah untuk kita lebih bisa mendapatkan kesadaran untuk melepaskan karma atau membayar karma. Ya. Kita lihat sekarang buat Gemini, gerhana bulan di Taurus dampaknya apa sih? Taurus itu ada di rumah ke-12 buat Gemini. Ya, rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita. Ya, segala sesuatu yang tidak terlihat, tidak kita ketahui. Ya, entah itu bisa karma, entah itu alam bawah sadar, entah itu keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, entah itu segala ketidaktahuan, segala sesuatu yang bukan materi atau spiritual. Ya, tentang kegelapan yang tidak kita ketahui adalah kegelapan ya. Dan keburukan itu rumah ke-12. Wow. Nah, di rumah ke-12 ini, di rumahnya Taurus ini ya, kalian dapat the Star. Kayak kurang lebih sama ya pembacaan bulan lalu ya, Jen. The Star, kalian diminta untuk clearing your energy, membersihkan energi kalian dari yang bukan sejatinya kalian gitu. Yang mungkin dulu kalian diajarkan, kalian dituntun untuk menjadi, tapi nggak selamanya kita harus ngikutin guru kita ya. Guru SD masa kita ikutin terus ya kan? Kita udah naik ke SMP, masa kita nggak mesti ngikutin guru SD, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ada saatnya ya kita cek and recheck energi kita ya. Itu segala sesuatunya yang kita pegang ya, pedoman yang kita pegang atau prinsip-prinsip yang kita pegang itu masih relevan nggak saat kita saat ini gitu. Kalau udah enggak, artinya kan itu udah bukan jati diri kita sebenarnya gitu, udah bukan kita lagi gitu. Karena wajar aja loh kita berubah. Apa sih yang nggak berubah ya? Jadi kalian diminta untuk melepaskan energi-energi yang tidak selaras lagi dengan kalian, untuk kalian supaya bisa menyelaras dengan semestanya kalian sendiri, dan kalian bisa mewujudkan impian-impian kalian, impian sejatinya kalian. Bukan, contoh impian sejatinya kalian tuh maksudnya bukan karena bokap nyokap lu pengen jadi dokter ya, itu bukan impian lo, itu impian bokap nyokap lo untuk jadi dokter gitu. Contoh, bisa jadi ya, bisa jadi elunya juga emang pengen jadi dokter gitu. Tapi dicek lagi dulu deh gitu, beneran lo yang mau pengen jadi dokter atau itu cuman keinginan atau tuntutan, keinginan orang tua yang lu sebenarnya cuman menginginkan untuk mereka bahagia
beda loh. Ini energinya Aquarius ya, ini healing juga, energi Aquarius. Di Aquarius itu ada Saturn yang baru aja juga, yang baru tanggal berapa ya, tanggal 23 ya, ada Saturn itu juga direct ya, tanggal 23 Oktober kemarin di Aquarius ya. Buat Gemini, rumahnya Aquarius itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel ya. Tentang travel itu maksudnya segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi ya. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau tidak biasanya, atau foreign lain, atau abroad, atau ya luar negeri. Tentang perbedaan, segala perbedaan ya. Entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, ideologi, hukum. Juga tentang higher learning dan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Itu rumah ke-9. Nah, dan Saturn ada di situ di rumah Aquarius. Saturn itu apa sih? Saturn itu Saturn itu karma duniawi. Saturn itu yang menciptakan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan di dunia, tentang fondasi, tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Oke. Karma duniawi. Dan dia baru direct. Dan di rumah 9 ini kalian dapat apa? Temperance. Temperance itu 11-12 dengan The Star. Sama-sama healing. Sama-sama healing. Yang satu untuk menyelaras dengan semestanya. Menyelaras dengan semestanya. Satu frekuensi dengan semestanya untuk mewujudkan impian-impiannya. Yang satunya lagi untuk melepaskan. Temperance itu untuk bersabar akan proses healingnya. Untuk bersabar dalam proses kesadaran kalian, mencapai kesadaran kalian ya. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah mengakar pada diri kalian, atau bahkan itu menjadi budaya buat kalian dalam bermindset, yang sehingga itu membatasi diri kalian sendiri. Sama-sama healing 11-12. Yang satu untuk melepaskan cara berpikir yang lama, mindset yang lama, perilaku yang lama, kebiasaan-kebiasaan ya, yang lama. Dan ini energinya Sagittarius. Nah, di rumahnya Sagittarius buat Gemini itu di rumah ke-7, yaitu relationship. Entah relationship dengan sesama, entah itu personal atau profesional, entah itu dengan diri kalian sendiri. Relationship kalian dengan diri kalian sendiri gimana? Nah, di rumahnya Sagittarius itu bagian ya, karena ini semuanya terkoneksi ya, correlated gitu loh, berdampak untuk hal-hal yang lain gitu. Nah, untuk relationship kalian dapat di rumah Sagittarius, kalian dapat the devil. The devil, setan itu tugasnya, kerjanya emang nakut-nakutin, bikin kita khawatir, bikin kita cemas ya, supaya kita stay di zona nyaman. Okay. Nah, the devil itu energi Capricorn. Dan di Capricorn itu ada Pluto. Nah, Pluto itu adalah planet transformasi ya, planet transformasi. Dan dia the god of hell, dia penjaga pintu neraka. Dia akan menarik semua keluar, trauma-trauma yang lalu ya, luka-luka
di masa kecil, masa dulu itu ditarik keluar semua. Supaya kalau kita yang namanya transformasi atau berubah, itu berubah sampai ke akar-akarnya gitu. Ya. Nah, Capricorn itu di rumah ke-8 buat Gemini. Rumah ke-8 itu tentang apa? Tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu seks, intimacy, entah itu warisan, properti, finansial, ya, joint venture, kontrol, power, mistis, ideologi, intelektual. Anyway, di dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat dan mesti kita jaga. Ya. Nah, di rumah ke-8, di rumahnya Capricorn, di mana ada Pluto, planet transformasi itu, ya, kalian dapat the word. Ini energi Aquarius lagi, dan ini energinya Saturn. Kalian diminta untuk healing lagi, bersabar dengan proses kalian mencapai kesadaran kalian sendiri tentang batas-batas kalian di dalam kebersamaan itu bagaimana kalian berperilaku, bagaimana kalian berkomunikasi, bahkan dengan diri kalian sendiri, ya, itu ada batas-batasnya juga bro. Mengetahui, mengakui, mengenali, ya, keterbatasan kita, secara otomatis kita memberi batasan pada orang lain. Salah enggak? Tergantung sih prioritasnya apa dulu. Dan kalian diminta untuk healing. Dan Saturn itu karma duniawi. Jadi gerhana bulan di Taurus ini, ya, yang di luar kuasa kalian sendiri, karena Taurus itu di rumah ke-12, ya, di keluar bagaimana kalian bisa menyelaras dengan semesta kalian, bagaimana kalian meng-clearing energi kalian untuk supaya semesta itu nge-support apapun mimpi kalian menjadi nyata, kan gitu. Kalian harus frekuensi, kan. Nah, yang kalian harus sadari adalah kebiasaan-kebiasaan lama, peraturan-peraturan, ya, yang keyakinan-keyakinan yang itu malah membatasi kalian sendiri. Karena lagi-lagi setan itu tugasnya nakut-nakutin kita untuk tidak berubah, untuk tetap di zona nyaman kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita berpikir, ya, kebiasaan-kebiasaan kita berperilaku, ya. Alright, tanggal 16, ya, tanggal 16 November, Venus, planet money, value, relationship, and harmony, ya, itu meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Haleluya gitu ya kalau bahasanya orang Kristen. Karena Sagittarius lagi-lagi itu rumah ke-7, relationship buat Gemini. Ya. Jadi akan ada berkah gitu. Itu karena Venus ya money, ya kan, value, harmony, relationship. Jadi kalau memang selama Venus ada di Scorpio, kalian meyakini kemampuan kalian untuk merealisasikan relationship kalian, ya itu ada, sekarang nyata semuanya. Tapi lagi-lagi hati-hati, the devil, zona nyaman kalian, dengan kebiasaan-kebiasaan kalian, mindset, persepsi, perilaku, komunikasi, ya. Ini energi Merkuri itu sendiri. Dan tanggal 17 nggak hanya Venus. Jadi tanggal 17 itu Merkuri itu juga menyusul Venus masuk ke Sagittarius.
meninggalkan Scorpio. Kalian akan mewujudkan apapun, ya. Apapun mimpi kalian menjadi nyata. Relationship yang seperti apa yang kalian ingin wujudkan. You are the magician gitu kan. But the devil and the word, ya. Kalian harus tahu batas-batasnya dalam kebersamaan itu sendiri. Hati-hati, jangan jadi manipulator, right? Untuk bisa menguasai, karena rumah ke-8 ini rumahnya Capricorn, ya kan, ini energi Capricorn. Di rumah Capricorn itu ada Saturn, ya kan. Karena di rumah ke-8 itu, rumah Capricorn itu ada batasan-batasan, ada control dan power. Don't misuse power control. Power and control, jangan salah gunakan kekuasaan dan kontrol. Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Dan the devil ini di relationship, yang mana ini fokusnya buat kalian, karena kita bulan November akhir kita masuk ke seasonnya Sagittarius, ya. Jadi watch out the devil, watch out your own dark side. Hati-hati dengan sisi kegelapan diri kalian sendiri, apalagi dengan gerhana bulan di Taurus rumah ke-12 kalian. Ingin menguasai, ingin mengontrol selalu. Ini the devil ini juga relationship itu dengan sesama juga, ya. Nggak hanya dengan pasangan. Tanggal 22 matahari masuk ke Sagittarius. The devilnya akan nyata loh. Dengan matahari di situ akan terungkap, ya. Siapa the devilnya, ya kan? Nggak perlu siapa, apa gitu loh. Karena semua itu, segala hal yang ada itu hanya cerminan dari diri kita masing-masing. Sesuatu itu mewujud, terrealisasi, terlihat nyata karena itu ada dalam diri kita. Itu semua cerminan aja yang mewujud. Oke. Jadi dan Mars di Gemini, ya, Mars di Gemini yang retrograde ini tanggal 30 kemarin, ya. Di rumahnya Gemini, di rumah pertama yang wisis oposisi dengan Sagittarius, ya. Kalian dapat the lovers, energi kalian sendiri. Di sini sifatnya mengaca, cermin. Jangan lakukan kepada siapapun yang kamu tidak mau diperlakukan. Kalian punya pilihan untuk bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, citra diri kalian sendiri. Choose wise. Okay. Tanggal 23 New Moon di Sagittarius. Lagi-lagi the devil. New Moon, kalian punya hasrat yang kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan sampai ingin menguasai atau malah ingin nakut-nakutin, ya. Ini berlaku juga buat cross watcher, ya. Karena energi itu sifatnya dua arah, nggak hanya searah, ya. Makanya gue bilang tadi kita cermin.
Dan tanggal 23 itu juga Jupiter direct dari retrograde di Pisces, karena tanggal 28 Oktober ya Jupiter kembali ke Pisces meninggalkan Aries karena retrograde ya. Dan tanggal 23 November Jupiter direct di Pisces. Artinya buat Gemini, rumahnya Pisces buat Gemini itu di rumah ke-10 ya. Rumah ke-10 itu untuk karir, reputasi, status, juga long term goal. Kalian dapat strength. Kalau Jupiter selama 5 bulan ya, selama 5 bulan kemarin, selama 5 bulan ini dia retrograde, itu artinya Jupiter energinya itu adalah fokusnya ke internal ya, untuk lebih mengenali kemampuan dan batasan-batasan diri kita. Fokusnya internal, bukan sekitar kita. Nah, di saat Jupiter direct, setelah kita mengenal batasan-batasan kita, dengan Jupiter direct kita tahu kita menyadari bagaimana setelah kita mengenal batasan-batasan itu, bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu dan fokusnya lebih kepada visi dan tujuan kita. Kalian dapat kompas kan ya? Oke. Dan di rumahnya Pisces, kalian dapat strength. Strength ini kalian diminta untuk lebih vokal, untuk tampil ya. Membangun kekuatan dan kepercayaan diri untuk tampil, untuk mengekspresikan diri. Dan itu mungkin menyangkut dengan karir kalian atau reputasi kalian, bahkan status kalian, dan ya long term goal kalian, tentang visi kalian ya. Anyway, strength ini energi Leo, dan di rumahnya Leo itu di rumah ketiga, di rumahnya originalnya Gemini, itu rumah ketiga ya, tentang mindset, persepsi, intelektual, komunikasi ya. Kalian dapat The Emperor. Kalian sadar kalau kalian punya kuasa atau kendali atas nasib dan hidup kalian sendiri, sehingga kalian tahu bagaimana pasang mindset. Itu energi Aries, yang mana kalian di rumahnya Aries, di rumahnya Aries itu di rumah ke-11. Rumah 11 itu tentang kehidupan sosial, tentang network kalian, tentang teman-teman kalian, tentang aspirasi kalian, harapan-harapan kalian ya. Keadilan sosial, rasa kemanusiaan. Kalian dapat The Chariot. The Chariot ini energinya Cancer. Kalian mampu mengendalikan diri kalian untuk network kalian gitu ya, untuk menyelaras dengan lingkungan sekitar kalian. Kalian mampu mengendalikan diri ya, dalam diam. Ini di rumahnya Cancer. Kalian mencermati dan mempelajari tentang nilai-nilai yang ada. Untuk nantinya supaya kalian bisa sanggup untuk lebih vokal atau tampil. Oke. Alright. Alam bawah sadar kalian dapat The Hermit. Kalian lagi mengisolasi diri. Kalian bulan ini ingin mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian masih fokus ke internal kalian sendiri untuk membangun kekuatan ya, kepercayaan diri kalian untuk lebih ekspresif. Ini energinya Virgo. Dan itu ada di rumahnya Virgo, itu di rumah keempat buat Gemini.
tentang rumah, properti, keluarga kecil, keluarga besar, tentang tradisi, tentang leluhur, tentang fondasi secara emosional kalian ya. Dan di rumah Virgo ini kalian dapat The Hierophant, energinya Taurus. Karena kalian lebih banyak diam di rumah, karena entah itu komitmen, entah itu kepatuhan ya, karena itu tradisi. Kalian lagi sibuk, kalian lagi mencermati tanpa berpihak, tanpa menilai. Kalian hanya mencermati, mempelajari segalanya, karena itulah nilai buat kalian yang paling berharga mungkin buat kalian ya, adalah komitmen kalian sendiri terhadap rumah tangga kalian mungkin ya. Jadi kalian mencoba untuk mempelajari semuanya. Oke, langsung kita ke Mystical Shaman, saran dan petunjuk untuk Gemini di bulan November. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Gemini. Banyak amat. Kebalik semua lagi. Saran dan petunjuk untuk Gemini di bulan November. Satu kartu aja. Ayah. Kalian dapat The Sacrifice, pengorbanan. Menurut kalian pengorbanan itu apa sih? Gue gak akan kasih clue. Gue cuman pingin kalian cari tahu sendiri, karena setiap orang punya definisi yang berbeda berdasarkan level kesadarannya masing-masing. Sacrifice, pengorbanan itu buat kalian apa sih? Pengorbanan itu apa sih yang harus dikorbankan? Hidup kita, diri kita, atau ego kita, atau hasrat kita? Oke, udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.